Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari SPD. Saya adalah peserta Lansar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Angkatan 23, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping akuntabilitas dan penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas di unit organisasi. Mari kita bahas tentang akuntabilitas. Membahas mengenai akuntabilitas, ada 4 materi pokok. 1. Konsep akuntabilitas. 2. Mekanisme akuntabilitas. 3. Akuntabilitas dalam konteks. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas sering sekali disamakan dengan responsibilitas, padahal keduanya sangatlah berbeda. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ia lakukan. Akuntabilitas publik. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama adalah peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis akuntabilitas publik. Terdapat 2 jenis akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu akuntabilitas vertikal. Contohnya, unit kerja ke Pemda, Pemda ke pusat, pusat ke MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Contohnya, lembaga pemilu dan KPK. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah hubungan. Yang kedua, berdasarkan hasil. Yang ketiga, pelaporan. Yang keempat, konsekuensi. Dan yang kelima, perbaikan kinerja. Tingkatan akuntabilitas. Berdasarkan tingkatan akuntabilitas yang paling rendah, yaitu akuntabilitas personal. Lalu, akuntabilitas individu. Lalu, akuntabilitas kelompok. Lalu, akuntabilitas organisasi. Dan yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdapat 4 hal. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, akuntabilitas proses terkait dengan hal kecukupan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, akuntabilitas program terkait dengan sesuatu yang tercapai apakah ada alternatifnya. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Terdiri atas 9. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, kejelasan. Yang keenam, keseimbangan. Yang ketujuh, responsibilitas. Yang kedelapan, konsistensi. Dan yang kesembilan adalah keadilan. Akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dan akses informasi, menghindari praktik curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penggunaan dan penyimpanan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Asas penyelenggaraan kebijakan. Yang pertama, profesionalitas. Yang kedua, proporsionalitas. Yang ketiga, keterpaduan. Yang keempat, delegasi. Yang kelima, netralitas. Yang keenam, akuntabilitas. Yang ketujuh, efektivitas dan efisien. Yang kedelapan, keterbukaan. Yang kesembilan, non-diskriminatif. Yang kesepuluh, persatuan dan kesatuan. Yang kesebelas, keadilan dan kesetaraan. Dan yang kedua-belas, kesejahteraan. Prinsip profesi PNS. Nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Perilaku PNS harus sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya milik negara, dan perilaku berkaitan tentang konflik kepentingan. Penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas di unit kerja.